warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa on cam dulu? Mana pengen lihat udah siap belum? Apa masih belum mandi? Oke, mana yang lainnya dibuka dulu. Ferdiansah ada nggak? Ada, Ibu. Oke. Oke, jadi untuk hari ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai elektroforesis protein ya. Sebetulnya ini harusnya berarti 2 minggu yang lalu mungkin ya, tapi ini dibahas dulu mulai dari elektroforesis protein atau SDSP, baru nanti ke real time PCR dan macam-macamnya. Mungkin nanti sore ya untuk real time PCR dan macam-macam jenis PCR-nya. Jadi untuk hari ini elektroforesis protein atau biasa juga disebut dengan SDSP. Apa itu SDSP? Jadi itu adalah singkatannya adalah sodium dodeoxysulfat polyacrylamide gel elektroforesis atau biasa disingkat dengan SDSP. Nah, ini dikhususkan untuk protein. Mungkin waktu dengan Bu Ai itu sudah mengenai elektroforesis DNA ya, asam nukleat, di mana dia disebut juga elektroforesisnya adalah horizontal, tetapi untuk yang protein ini disebut juga adalah elektroforesisnya adalah vertikal. Ini adalah seperangkat peralatannya hampir sama ya, ada sisir, kemudian ada chamber, tapi yang membedakan adalah ketika membuat gelnya, membuat gel untuk proses elektroforesisnya. Nanti mungkin di belakang saya, karena ini tidak praktek, nanti akan ada video terkait dengan pembuatan gelnya itu seperti apa sih, kemudian runningnya seperti apa, kemudian apa untuk pewarnaannya seperti apa, sehingga nanti penampakan gelnya itu atau membaca hasil gelnya itu seperti apa ya. Jadi SDSP ini adalah teknik untuk memisahkan rantai polipeptida atau yang ada pada protein berdasarkan kemampuan untuk bergerak dalam arus listrik yang dipengaruhi oleh panjang rantai polipeptida atau berat molekulnya. Ya, jadi hampir sama nih seperti elektroforesis DNA. Ya kan dia berdasarkan bergeraknya itu dari negatif ke positif ya. Ini juga sama, proteinnya nanti dikondisikan semuanya bermuatan negatif, baru bisa dia bergerak dari negatif ke positif, di mana dipengaruhi oleh panjang rantai polipeptidanya dan juga berat molekulnya. Nah, di sini terlihat semakin berat proteinnya, maka dia akan berada di bagian yang dekat dengan well. Dibandingkan dengan yang ukuran proteinnya lebih kecil, dia akan bergeraknya lebih cepat, sehingga posisinya nanti akan berada di bagian bawah atau berada di bagian yang paling jauh dengan well. Well-nya itu ini yang di atas, gitu ya. Ini hampir sama gitu. Nah, komponen sekarang masuk kepada komponen-komponen SDSP. Apa
saja sih yang diperlukan ketika kita melakukan elektroforesis protein gitu ya. Ini ada SDS-nya sendiri atau sodium deoksisulfat. Dia merupakan deterjen anionik yang dapat melapisi protein dan memberikan muatan listrik negatif pada semua protein dalam sampel. Kan protein ini ada yang muatannya negatif, positif atau tidak bermuatan ya, tapi dengan penambahan SDS ini nanti si muatan proteinnya jadi sama, jadi negatif semuanya. Jadi nanti ketika proses elektroforesis dia bergeraknya dari negatif ke positif. Nah, SDS juga berfungsi untuk mendenaturasi protein karena SDS ini bersifat sebagai deterjen yang mengakibatkan ikatan disulfida pada proteinnya terputus membentuk protein yang dapat terelusi dalam gel. Ini bisa dilihat misalnya ya, ini konformasi proteinnya, konformasi 3 dimensi dari proteinnya. Kemudian dengan adanya SDS, penambahan SDS gitu ya, nanti muatan proteinnya menjadi negatif dan juga bentuk dari proteinnya menjadi linear gitu ya, sehingga nanti bisa terelusi di dalam gelnya, dia bisa bergerak gitu di dalam gelnya dari negatif ke positif. Jadi asalnya seperti ini, pelipatan gitu ya, ada yang melipat protein dengan penambahan SDS, dia jadi proteinnya bersifat negatif dan bermuatan negatif dan jadinya berbentuknya linear. Nah, karena SDS ini dapat mengganggu konformasi spesifik protein dengan cara melarutkan molekul hidrofobik yang ada di dalam struktur tersier polipeptida karena gugus-gugus anionik dari SDS. Kenapa gitu ya? Si proteinnya itu bisa linear karena dia melarutkan molekul hidrofobik yang ada di dalam proteinnya karena si SDS ini gugus-gugusnya anionik ya. Nah, kemudian yang kedua komponennya adalah selain tadi SDS adalah poliakrilamid. Kan namanya juga sodium deoksisulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Berarti gelnya itu adalah gel poliakrilamid. Kalau di DNA gelnya apa? Gel yang digunakannya gel apa? Agaros, Bu. Agaros. Kalau di sini di protein adalah poliakrilamid, merupakan polimer dari monomernya adalah akrilamid. Jadi monomernya akrilamid tapi polimernya adalah poliakrilamid. Nah, saat poliakrilamid berbentuk gel gitu ya, maka akan terbentuk pori-pori kecil yang membentuk labirin atau terowongan dan saluran yang memungkinkan molekulnya itu akan bergerak atau bermigrasi, sama seperti halnya agaros gitu ya. Ketika agarosnya kan dia agarosnya dalam bentuk serbuk ya, kemudian dilarutkan dengan apa? Pelarut untuk agaros apa? Untuk membuat gel agaros kan agarosnya dalam bentuk serbuk, dilarutkan nih, kemudian dipanaskan. Pelarutnya apa? Agaros. TAE buffer, Bu. TAE buffer. TAE buffer yang berapa kali konsentrasinya? Berapa? 10 kali, Bu. 10 kali. Berapa? 1 kali, Bu. Ya, 1 kali ya. Nah, nanti tergantung ketersediaan di laboratorium, ada yang awalnya 10 kali, ada yang 50 kali, tapi kita encerkan gitu ya. Kita encerkan jadi yang dipakainya adalah konsentrasi 1 kali. Nah, ini juga sama gitu ya, di protein juga asalnya akrilamid, kemudian setelah ngebentuk gel gitu ya. Setelah ngebentuk gel dia akan membentuk pori-pori sama seperti halnya agaros gitu, akan membentuk pori-pori sehingga nanti ketika proteinnya dimasukkan ke dalam gel tersebut dia akan bergerak gitu ya di dalam pori-pori atau labirin atau terowongan sehingga proteinnya bergerak dari negatif ke positif. Nah, poliakrilamid ini merupakan medium yang tepat untuk memisahkan protein berdasarkan ukurannya karena ukuran pori-pori yang kecil memungkinkan untuk memperlambat gerakan molekulnya gitu ya. Jadi kalau yang gel apa atau
gel apakah yang tepat digunakan ketika kita akan melihat migrasi dari protein? Maka jawabannya adalah poliakrilamid. Kalau misalnya untuk DNA adalah agarose gitu ya. Nah, gel poliakrilamid ini terbentuk dari proses polimerisasi radikal bebas akrilamid dan agen cross-linking NN-metil bisakrilamid. Jadi komposisinya nanti bisa dilihat gitu ya. Komposisi poliakrilamid ini apa saja, nanti di belakang di video ada komposisinya. Jadi bukan hanya sekedar kalau agarose mah dilarutkan aja dengan TAE baper 1 kali gitu, tapi kalau membuat poliakrilamid itu ada komposisi-komposisi lainnya ya. Kemudian, nah si gel poliakrilamid ini terdiri dari 2 gel, yaitu yang namanya stacking gel dan resolving gel atau separating gel. Kalau kemarin pada agarose kan gelnya itu ya udah ngebentuknya itu satu aja ya, gel agarosa. Tapi kalau untuk poliakrilamid gitu ya, jadi ada 2 tuh, ada disebutnya stacking gel yang berfungsi sebagai gel tempat meletakkan sampel. Terdapat beberapa well. Nah, jadi di dalam well itu disebutnya adalah stacking gel. Jadi tempat untuk memasukkan atau meletakkan sampel disebutnya adalah stacking gel. Sedangkan yang satunya lagi ada resolving gel atau separating gel, merupakan tempat di mana protein akan bergerak atau berpindah menuju ke kutub ke positif, ya. Positif. Kemudian stacking gel dan resolving gel ini memiliki komposisi yang sama, yang membedakan hanya dari konsentrasi gel poliakrilamid pembentuknya, di mana biasanya konsentrasi dari stacking gel itu lebih rendah daripada resolving gel, karena si stacking mah hanya untuk menyimpan atau meletakkan sampelnya saja. Kemudian kalau untuk separating dia berfungsi untuk pergerakan dari proteinnya gitu ya. Tapi kalau untuk di DNA tidak ada perbedaan gitu ya, untuk meletakkannya tetap agarose juga gitu ya. Untuk meletakkan sampelnya agarose, untuk memisahkan DNA-nya agarose, tapi kalau di elektroforesis protein ada yang namanya stacking dan resolving ya. Yang membedakan hanya konsentrasi gel poliakrilamidnya saja. Nah, tadi disebutkan bahwa monomer dari poliakrilamid adalah akrilamid gitu ya. Dia merupakan senyawa utama penyusun gel dan merupakan senyawa karsinogenik. Nah, berfungsi sebagai cross-linking agent yang membentuk kisi-kisi bersama polimer akrilamida. Jadi yang membentuk pori-porinya itu adalah memang si akrilamida, karena banyak akrilamid gitu. Jadi disebutnya adalah poliakrilamid. Nah, untuk membuat gel juga ada yang disebut sebagai namanya adalah APS atau amonium persulfat, berfungsi sebagai inisiator yang mengaktifkan akrilamid agar bereaksi dengan molekul akrilamid yang lainnya membentuk rantai polimer yang panjang gitu ya. Jadi ini berfungsi untuk membentuk jadinya gel gitu ya, ngebentuk gelnya itu dengan adanya penambahan APS. Kemudian TMED atau N-aksen tetrametil N-diamin, dia berfungsi sebagai katalisator reaksi polimerisasi akrilamid menjadi gel poliakrilamid sehingga dapat digunakan dalam pemisahan protein. Jadi ada APS, ada TMED, ada akrilamid komposisinya itu ya, untuk membuat gel poliakrilamid sendiri. Nah, penggunaan poliakrilamid ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan gel yang lainnya karena dia tidak bereaksi dengan sampel, tidak membentuk matrik dengan sampel, kemudian tidak menghambat juga pergerakan sampel yang memungkinkan pemisahan protein secara sempurna, dan memiliki daya pemisahan yang cukup tinggi. Jadi digunakanlah gel poliakrilamid, ya. Nah, ini ya, jadi karena vertikal berarti nanti memasukkan, ini ada stacking, ini ada di bawahnya adalah separating, nanti untuk memasukkan well-nya itu adalah di sini, di bagian atas di well-well-nya ya, seperti agarose juga memasukkan sampelnya di dalam well, kemudian nanti ketika proses misalnya ini dimasukkan
beberapa campuran atau sampel gitu ya di dalam well-nya. Setelah dijalankan proses elektroforesis, ini kan ada pori-porinya ya di dalam gelnya itu ada pori-porinya. Nah, ini kalau dilihat seperti ini kan ada protein ya, ada yang warna pink, ada hijau, ada yang kuning. Berarti tandanya yang warna pink ini berat molekulnya seperti apa nih? Atau ukurannya lebih berat mana nih di antara yang kuning, hijau, sama yang pink? Lebih berat mana? Kuning, Bu. Kuning, Bu. Kuning, Bu. Oke, yang kuning ya, karena dia ternyata yang kuning itu berada di bagian atas dekat dengan well di sini. Jadi pergerakan itu lambat. Kalau yang cepat gitu ya, dia berarti yang warna pink bobot molekulnya itu rendah, jadi geraknya juga cepat gitu ya, pergerakannya lebih cepat. Nah, prinsip penggunaan metode gel poliakrilamid ini adalah migrasi komponen akrilamid dengan NN-bisakrilamid. Nah, di mana nanti ada pori-pori atau kisi-kisi tersebut berfungsi sebagai saringan molekul sehingga konsentrasi atau rasio akrilamid dengan bisakrilamid dapat diatur untuk mengoptimalkan kondisi migrasi komponen protein. Sama halnya seperti agaros gitu ya. Kalau konsentrasi agarosnya tinggi, berarti pori-porinya kan semakin kecil, ya pori-porinya semakin kecil, berarti migrasi DNA-nya dia akan semakin lambat, gitu ya. Sama juga di sini, kalau konsentrasinya tinggi, berarti pori-porinya itu akan lebih kecil, sehingga protein yang bergeraknya juga makin lambat, gitu ya. Kaitannya sama konsentrasi seperti itu. Nah, kalau kemarin kita pakai setelah dilakukan proses elektroforesis, kan untuk melihat pita-pita DNA-nya itu seperti apa gitu ya, apa ini? Karena kan kalau misalnya setelah proses elektroforesis itu nggak akan terlihat. Kalau di sini karena protein adalah pita-pita protein. Kalau agaros dilihatnya adalah pita-pita DNA-nya. Nah, waktu elektroforesis DNA dipergunakan untuk melihat pita-pita DNA-nya dipergunakan pewarna apa? Pewarnanya dipergunakan apa untuk mewarnai DNA-nya? Red gel, Bu. Ya, gel red ya, gel red. Nah, penggunaan gel rednya mungkin waktu kalian praktek itu dimasukkan ke dalam gelnya ya, dimasukkan ke dalam gelnya setelah membuat agaros, kan agaros, serbuk agaros ditambah dengan TAE buffer 1 kali, kemudian dipanaskan sampai mendidih, sampai homogen, sampai jernih gitu ya, kemudian diangkatkan. Setelah diangkat, didinginkan dulu sampai kira-kira 37 derajat Celcius, kemudian dimasukkan gel rednya ya. Tapi sebetulnya itu bisa saja, itu gel red itu berfungsi sebagai untuk mewarnai pita-pita DNA-nya. Nah, sebetulnya ada berbagai cara gitu ya untuk mewarnai DNA tersebut. Jadi yang pertama tadi kita langsung memasukkan gel rednya ke dalam larutan agarosnya. Atau cara yang kedua adalah proses elektroforesisnya diselesaikan dulu nih sampai selesai. Sampai kan setelah itu dicetak gelnya ya, dicetak gelnya, ditambahkan sampelnya ke dalam well, di running proses elektroforesisnya. Selama berapa kemarin running elektroforesis DNA-nya? Ada yang masih ingat nggak? 30 menitan bukan, Bu? Ya, 30 menit 150 volt ya. Kemudian setelah selesai itu diangkat, nanti dimasukkan ke dalam larutan gel rednya. Jadi misalnya 10 mikron gel red ditambah dengan buffer TAE 1 kali dilarutkan tuh, nanti si gelnya dimasukkan ke dalam larutan gel red tersebut. Itu yang cara yang kedua.
ya, dimasukkan dulu, didiamkan 10-15 menit, itu namanya staining, dilakukan pewarnaan, kemudian setelah staining dilanjutkan dengan destaining, jadi dicuci gitu ya, dicuci dengan aquades selama 10 menit juga, direndam di aquades 10 menit, itu cara yang kedua. Cara yang pertama tadi si gel rednya dimasukkan ke dalam larutan agaros. Cara yang kedua, si gelnya setelah proses selesai elektroforesisnya direndam dalam larutan gel red, kemudian di destaining. Cara yang ketiga itu sebetulnya bisa dicampurkan gel rednya. Gel dicampurkan kepada sampel, kemudian langsung dimasukkan ke dalam well. Itu yang cara ketiga. Nah, kalau untuk di protein ini, untuk melakukan proses pewarnaan, untuk bisa melihat nanti pita-pita DNA-nya, jadi proses elektroforesis proteinnya diselesaikan dulu semua, nanti gelnya kemudian diambil, kemudian diwarnai itu. Pewarnanya itu bisa menggunakan komasi brilliant blue, di mana dia bisa mengikat protein secara spesifik dengan ikatan yang kovalen, atau juga pakai pewarna yang lain seperti silver salt staining, memiliki sifat lebih sensitif dan akurat namun membutuhkan proses yang lebih lama gitu ya. Jadi bisa pakai komasi brilliant blue atau silver salt staining. Kalau silver salt staining itu lebih sensitif. Jadi kalau misalnya konsentrasi proteinnya kecil gitu ya, berarti harus kita menggunakan pewarna yang lebih sensitif gitu. Jadi dipakailah silver salt staining ya. Nah, setelah dilakukan pewarnaan, ini salah satu contoh hasil elektroforesis proteinnya ya. Ini tetap sama, ada marker, tapi yang membedakan kalau kemarin protein, markernya adalah ya markernya protein gitu ya. Satuannya adalah base pair ya, atau pasang basa, ada yang 100 base pair, 200, 300 sampai 1500 misalnya ya. Kemarin kita menggunakannya marker yang 100 base pair. Nah, kalau untuk yang protein, ini adalah satuannya, kalau protein adalah kilodalton. Ini misalnya, ini markernya, pita-pita proteinnya yang warna ini ya. Ini pita-pita proteinnya, di mana misalnya ini 25 kilodalton, ini 35 kilodalton, ini 75 kilodalton, ini 250 kilodalton. Nah, ini hasil dari sampelnya, gitu ya. Hasil dari sampelnya, di mana misalnya ini di well yang kedua, ini ada pita protein yang ukurannya 75 kilodalton. Nah, terkait dengan tebal tipisnya pita yang terbentuk, ini kan sama ya, misalnya di sini sejajarannya adalah 75 kilodalton. Ini ada yang tipis, ada yang tebal, itu berarti terkait dengan konsentrasinya. Kalau yang tebal, berarti konsentrasi proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tipis. Kalau misalnya yang tipis-tipis seperti ini, itu bisa misalnya dipergunakan yang silver salt staining. Tapi kalau misalnya konsentrasi proteinnya tinggi, itu bisa pakai komasi blue saja, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada, ini manfaat dari analisis SDSP, yaitu untuk melihat kemurnian protein. Kemurnian protein itu bisa dilihat, misalnya kita akan mengisolasi protein yang berukurannya 75 kilodalton, misalnya ya. Untuk melihat tadi terkait dengan manfaat SDSP untuk melihat kemurnian protein, berarti kalau yang disebut murni, karena kita ingin lihatnya yang 75 kilodalton, berarti harusnya hanya ada pita DNA yang ini sejajar dengan marker yang ukurannya 75 kilodalton saja gitu ya. Berarti harusnya ada yang di sini. Ini pita-pita yang berada di atasnya atau pita-pita yang berada di bawahnya itu harusnya tidak ada pita. Itu kalau yang disebut dengan murni gitu ya. Jadi memang hanya ada pita protein yang 75 kilodalton saja. Jadi ini bisa dikatakan kalau misalnya untuk melihat kemurnian ini masih well 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini masih belum murni gitu, karena selain ada yang ukurannya 75 kilodalton, ada juga pita-pita protein yang ukurannya di luar dari 75 kilodalton ya.
Kemudian penentuan berat molekul protein, ya ini kan kalau ada pitanya yang ukurannya 75, ya udah sejajar dengan marker yang ukurannya 75 kilodalton. Kemudian verifikasi konsentrasi protein, kemudian ada deteksi proteolisis atau lisis dari protein. Kalau misalnya kita ingin mengisolasi protein yang ukurannya 75 kilodalton, kemudian untuk mendeteksi apakah ada proteolisis atau tidak, berarti harusnya ketika tidak terjadi proteolisis, ya tetap ada ukuran protein yang 75 kilodalton. Tapi kalau misalnya ada terjadi proteolisis, berarti tidak ada tuh pita yang berukuran 75 kilodalton. Kemudian identifikasi protein sama ya sebagai tahap awal immunoblotting. Nah, nanti mungkin minggu depan dengan Bu Ai akan terkait dengan immunoblotting karena untuk melakukan immunoblotting terkait dengan Western blot, kemudian Northern blot dan blotting yang lainnya itu tahapan awalnya ya dengan melakukan proses elektroforesis protein terlebih dahulu. Kemudian deteksi modifikasi protein, separasi dan memengkatkan protein antigen, separasi protein. Kita lihat mungkin ya video supaya lebih tergambar bagaimana sih cara membuat gel elektroforesis. Ini sebelum saya share videonya, jadi dilihat baik satu buah kiwi zespri saja untuk mendukung kerja sistem imun. Kemudian nanti saya akan tanya kembali nih, apa yang bisa kalian pelajari dari video yang saya kasih gitu ya. Ada perwakilan nanti yang menyampaikan ini tuh apa sih yang disampaikan dari video ini ya. Tubuhmu mengalahkan berbagai suaranya nggak terdengarkan ya. Today I'll be showing you how to cast an SDS gel. Nah, ini lagi videonya bagaimana cara membuat gel SDSP. Here is the apparatus for casting the gel. There are 4 different parts to this gel apparatus. First of all, you have 2 glass plates. You have a short plate, and then you have a tall plate. Then you also have a casting frame and a casting stand. What you do here right now is you want to place the short plate in front of the tall plate like that, and then put it into the casting frame. And the casting frame is secured by clamping it, and then you want to check that the bottom is flat. When everything is done, then you can put it on the casting stand. Okay, after we have assembled the gel apparatus, what we need to do right now is we will take the comb and we'll place it in between the glass plates like that. And we'll take a marker and we'll make a mark approximately 1 centimeter below the comb right there. We take the comb out. What we want to do right now is we want to add a little bit of water to the glass plate to see whether they're leaky or not. So as you can see right now, the apparatus is not leaky. So therefore, we'll draw out the water using a piece of filter paper. Okay, now we'll be casting the resolving gel. So I have added everything on the recipe except for TMIT. TMIT is going to initialize the polymerization reaction, so after you add a TMIT, you should cast the gel right away. So now I have just added TMIT to my solution. So we want to pour the gel
right away. We want to pour the gel till the gel is at the same level as the mark. It's okay if you introduce any air bubbles right now. We'll fix that later. So we'll pour the gel to the mark. And then we'll remove the bubbles by adding a layer of isopropanol on top of the gel, like that. So after the resolving gel has polymerized, we will dry out the isopropanol using the filter paper again. After we draw the isopropanol, we can cast the stacking gel. So right now I'm going to add TMET to the stacking gel. So we'll fill up the rest of the plate with stacking gel. We'll fill it all the way to the top, like that. Right now, you don't want to introduce any air bubble because you're just going to get trapped. And then we'll put in the comb. And that's how you cast an SDSH gel. Oke, tadi sudah lihat ya bagaimana cara pembuatan gel akrilamidnya, poliakrilamidnya. Ada yang bisa menyampaikan ulang nih dari video ini? Bagaimana? Halo? Here is the apparatus for Nah, di sini dia lagi menyampaikan apa? Itu Bu yang buat si alat dan membuat bahannya. cetakan starting sama resolvingnya. Ya, kok apa dulu nih di sini? casting the gel. There are 4 different parts to this gel apparatus. First of all, you have 2 glass plates. You have a short Jadi kemana ini? Today I'll be showing you how to cast an SDSH. It's the apparatus for casting the gel. There are 4 different parts. Oke, di to this sini gel apa apparatus. katanya? Si plate ini, si kaca ini tuh ada yang bagian yang panjangnya, ada bagian yang pendeknya ya. Ini untuk membuat gelnya tuh. Jadi si yang kaca yang kedua, ada 2 kan kacanya ditempelin. Nah, nanti di antara 2 kaca itu ada celah. Celah itulah yang akan dibuat untuk membuat si gel poliakrilamidnya gitu ya. Terus setelah itu dipasangin ke yang namanya apa yang warna hijau ini? Casting. Casting Casing frame. Oke, casting. First of all, you have 2 glass plates. You have a short plate, and then you have a tall plate. Then you also have a casting frame and a casting stand. Oke, ini casting. What you do here right now is stand. you want to place the short plate, Ya, tall plate like that. terus dipasangin kan. After you put it in the casting frame, you secure it by clamping it, and then you want to check that the bottom is flat. Harus. When everything is done,
then you can put it on the casting stand. Okay, after we have assembled the jaw apparatus, what we need to do right now is we will take the comb Nah, ini sisirnya ya, and we'll place it in sisir between di glass plates like that. protein. And we'll Biar take a sama. marker and we'll make a mark approximately 1 centimeter below. Kemudian ini lagi apa katanya? Nandain gitu ya si separating gelnya itu nanti sampai bagian mana yang diisinya. Kemudian selanjutnya kita harus ngecek dulu nih apakah ada kebocoran atau tidak gitu ya, untuk mengecek kebocoran dari gel yang akan dibuatnya itu. Jadi dimasukin dulu The comb ya. right there. We take the comb out. What we want to do right now is we want to add a little bit of water to the glass plate to see whether they're leaky or not. Nah, kalau ada bocor nanti ini So as you keluar can see gitu right ya. now, Si airnya nanti the keluar. apparatus is not leaky. Kalau ini kan tetap So ya, berarti ini therefore, we'll draw ada out the water di bagian using bawah a si piece of airnya, filter jadi berarti paper. nggak bocor. Diambil lagi airnya pakai kertas serap atau kertas haring, baru kemudian kita bisa memasukkan komposisi dari separating gelnya. Okay, now we'll Ini be komposisi testing. dari separating atau resolving gelnya. Ada akrilamid 1,5 molar tris pH 8,8, SDS DH2O, amonium persulfat atau APS, dan temed. Di mana temed ini boleh dicampur yang mana dulu, asalkan temed itu ditambahkannya itu di akhir gitu ya, karena temed yang akan membuat larutan ini menjadi ngebentuk gel ya. the resolving gel. So polymerization reaction. Masukkan. I have just added TMate. We want to pour the gel till as the mark. Nah, kalau misalnya ada bubble atau sudah ada mark. gelembung, bisa ditambahkan isopropanol ya. Isopropanolnya nanti then dia tidak akan bereaksi we'll dengan separating remove the gelnya. bubbles by adding a layer of isopropanol on top of the gel, like that. Tapi sebelum nanti memasukkan lagi stacking gel, si isopropanolnya harus dihilangkan dulu. Nanti diserap lagi pakai kertas saring atau kertas serap, baru kemudian selanjutnya ditambahkan stacking gel dan dipasang sisir ya. So after the resolving gel has polymerized, we will dry out the isopropanol using Nah, the ini filter lagi paper again. nyerap dulu isopropanolnya ya. Cast Nah, ini komposisi stacking gel. dari stacking gelnya. Yang membedakan hanya konsentrasinya ya. Konsentrasi we'll dari add tris cement sama to the stacking pH gel. juga. So we'll fill that the Lalu rest of the plate dimasukkan komposisi with dari stacking gel. stacking gel sampai bagian atas sampai hampir luber ya. fill it all the way to the top, Kemudian dimasukkan like that. sisirnya. Right now you don't want to introduce any air bubble because you're just going to get trapped. And then we'll put in the comb. Tunggu sampai memang that's how we betul-betul test jadi gel, that baru it's nanti gel. si comb-nya itu dilepas ya, diangkat gitu, nanti akan ngebentuk well. Sampai bisa dipahami ya pembuatannya? Atau ada yang ditanyakan? Bu. Oke, nah lanjut berarti ke bagian running-nya ya. Bagaimana nih running SDS-nya? SK2 Skin Power Cream. Kekencangan multidimensi dari setiap sudut. Dengan Pitera dan teknologi Multiform. Menjaga lapisan pelindung kulit, struktur terasa lebih kencang, tekstur terasa lebih halus. SK2 Skin Power Cream. Hey guys, today I'm going to show you how to run a gel.
before you run your gel, make sure you have your gel ready, your gel apparatus ready, and your samples ready. Kita udah buat gelnya. To assemble the gel, first of all, we'll take the plate from the gel casting apparatus. We'll take out the plate like that. And remember, there's a tall plate and a short plate. Make sure the short plate is always facing the inside. So you just have to slide in like that. And if you are running 2 gels, you take the second glass plate and then you put it there. Since we're going to run only 1 gel today, what I'm going to use a dummy plate. If you pay close attention to that, you can also see kind of like a tall plate and a short plate on this dummy plate. Therefore, we'll flip it over and we'll slide it in like that. Once you have the 2 plates secured, you put it into the cassette here, and make sure you push it down while you lock it in place. And then the gel is assembled. After you have assembled the centerpiece, you'll need to put it into the tank. It just sits in like that. Right now, if you look closely, you can see that this is the inner chamber. Here and there is the outer chamber. What you have to do right now is to fill the inner chamber up with buffer. So we'll fill the inner chamber all the way to the top with buffer. After you fill the chamber with buffer, it is now easier to take out the cone because the cone is now lubricated. So make sure you take the cone out carefully because you don't want to break the well. To load a sample, insert the tip very close to the bottom of the well and then expel your sample. Again, you insert your tip to the bottom of the well and then you just push out your sample like that. And then you just keep on loading it till every well is filled. There you go, all the samples are loaded. After you loaded all the samples, make sure you top up the buffer that's in the inner chamber. And then you want to pour buffer into the outer chamber just enough to submerge the bottom of the gel. Then we can get started on running the gel. After you pour in the buffer, it's time to hook up the tank to the power supply. As you can see right here, it has a red electrode and a black electrode. So you put on the lid like that, black to black, red to red, and then you hook up the power supply the same way. Okay, red to red, black to black. And then we set the voltage at 180. And then we run it for approximately an hour. That's how you run a gel. See you guys next time. Oke, di video ini jadi intinya apa? Memasukkan sampel. Memasukkan sampel. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah membuat gel, kemudian si gelnya dipindahkan ke dalam chamber ya, tapi posisinya harus seperti apa si gelnya itu? Yang ada well-nya harus di bagian mana dari chambernya? Di atas.
Iya di atas, tapi kan ada yang bagian, ada yang menghadap ke dalam, ada yang menghadap keluar. Nah, yang menghadap ke dalam itu yang ada gelnya atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Nah, yang ini nih. Diambil ya. And remember, there's a tall plate and a short plate. Make sure Gitu. the short plate is always Jadi facing the yang inside. ada well-nya itu yang menghadap ke bagian dalam gitu. Ya. Terus kalau misalnya kita runningnya hanya, ini tuh bisa langsung sekaligus running 2 plate gitu ya, 2 plate. Kalau misalnya kita hanya punya 1 plate, maka pakai apa nih yang di berseberangannya? Pakai apa? Apa boleh hanya itu aja? Pakai apa disebutnya tadi? Sambal. Hah? Casting frame, Bu. Casting frame. Casting frame kan tadi yang hijau ya? So we just have to slide in Ini like kan that. dipasang ya. And if we are running 2 Nah, jaws, si well-nya kan ada di bagian dalam nih. you Nanti take the yang di second glass bagian plate and then you put it there. ini tuh harus dipasang Since we're lagi. going to run only 1 jaw Harus today, dipasang lagi. Tapi kalau what I'm misalnya going to use, I'm kalau going to use a misalnya dummy sampel plate. kita hanya memang yang ini, kita bisa pergunakan plate yang lain yang disebutnya adalah dummy plate gitu ya. Dummy nih. To use a dummy plate jika memang sampelnya hanya segini aja gitu ya. If you pay close attention to that, you can also see kind of like a tall plate and a short plate on this dummy plate. Therefore, we'll flip it over and we'll slide it in like that. Once you have the 2 plates secured, you put it into Masukkan ya. the cassette here, and make sure you push it down while you lock it in place, and then the jaw is assembled. After you have assembled the centerpiece, you'll need to put it into the tank. It just sits in like that. Right now, if you look closely, you can see that this is the inner chamber. Jadi berarti si well-nya itu harus berada di bagian inner chamber, ya, inner chamber si well-nya itu, ya. Here and there is the outer chamber. What you have to do right now is to fill the inner chamber up with buffer. Masukin dulu buffer, baru nanti diangkat. So we'll fill the inner chamber all the way to the top with buffer. After you fill the chamber with buffer, it is now easier to take out the cone because the cone is now lubricated. Lumayan ya. So make sure you take the cone out carefully because you don't want to break the well. Kelihatan nggak ini well-nya? Sample. Insert the tip very close to the bottom of the well and then expel your sample. Ya ini mah udah langsung tahap ke masukkan sampel-sampelnya, kemudian dipasang ya black to black, red to red seperti halnya agarose, dijalankan selesai gitu ya di tahap yang ini. And then you just keep on loading it till every well is filled. Yang ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo. Ibu, Ya. izin itu berarti pas udah dimasukin sampelnya itu ditambahin buffer lagi gitu, Bu? Iya, ditambah buffer lagi yang di bagian outernya, di bagian luarnya. Iya, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, kalau ini berarti tetap pakai leader marker sama kontrolnya, Bu? Iya, tetap.
markernya tapi marker protein gitu ya. Kalau kemarin kan agarose mah markernya DNA, kalau ini markernya protein, pakai kontrol. Kalau misalnya memang mengerjakannya pakai kontrol positif, negatif, sampel ya. Oke, ada lagi? Ibu, kalau yang untuk memisahkan itu dummy plate, Bu. Enggak, bukan. Dummy plate mah hanya sebagai pembanding gitu. Kayak misalnya di centrifuge kan harus berpasangan tuh. Ya. Nah, itu ada yang memang isi sampel, ada yang memang pembandingnya. Nah, ini pun harus ada pembandingnya gitu. Kalau misalnya kita sampelnya hanya satu plate saja. Kalau misalnya hanya satu plate saja, dikasih pembanding, namanya dummy plate gitu. Tapi kalau misalnya sampel kita banyak, ada 2 plate, ya udah nggak usah pakai dummy, langsung aja running semuanya gitu. Oh iya Ibu, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Ibu mau tanya, kalau yang inner itu maksudnya apa ya Bu, di tengah? Iya, jadi kan tadi itu komposisinya gini ya, cara ngebuatnya. Tadi. Nah, And then you put it kan there. ini tuh Since we're going to run only one job today, kan ini plate yang kita buat ya. Plate ini isinya adalah poliakrilamid itu. Nah, kemudian ini kita pasang lagi di bagian, ini kan bagian bagian belakang mungkin ya, ini bagian depannya. Kita pasang lagi di tengah-tengahnya itu ada bolong, disebutnya ya inner gitu ya. Kemudian setelah kan kind of like a tall plate and a short plate on this dummy plate. Therefore, we'll flip it over and we'll slide it in. Nah, like setelah that. ini dipasang, ini kan di bagian sini tuh kan ada bagian yang bolongnya gitu. Tengah-tengah kan, ini bagian tengah-tengah. Nah, ini disebutnya adalah inner, bagian innernya. Tapi kemudian ini dimasukkan lagi ke dalam tangki gitu. Mana tangki? Nah, ini teh kemudian masuk ke dalam. Secured, nah, dimasukkan lagi ke dalam tangki. Nah, masuk lagi ke dalam tangki sehingga bagian luar dari plate ini disebutnya adalah yang outernya. While you lock it in place, and then the jaw is assembled. After you have assembled the centerpiece, bagian luar dari ini tuh kan masuk lagi ke sini, ke tangki ya, tetap aja ini tuh bagian luar gitu ya, bagian dalam yang. Right now, if you look closely, you can see that ya, inner chamber. Is the inner chamber. Here, outer chamber. Bisa dipahami bedanya? Bisa Bu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang ini ya, mewarnainya. How to disassemble and stain your SDS page out using either page blue, Komasi, or silver staining. Nah, misalnya udah selesai, diangkat ya seperti biasa agarose. Take out the inside chamber. Ambil. And carefully pour out the buffer. Keluarkan dulu buffernya. You want to remove your glass plates dibuka carefully dulu, because they're very ya, fragile. Dikeluarkan plate-nya. Si gelnya itu ada di dalam plate itu ya. Using page blue. Take a microwavable container, fill it halfway with distilled water. Nah, ini akan membuka gelnya ya, karena gelnya ada di dalam kaca itu gitu ya. Jadi gelnya itu sangat tipis sekali. You can remove the stacking gel from here. It's up to you, but I always remove my stacking gel.
But we Kenapa remove the stacking. dihilangkan stacking gelnya atau bagian yang ada well-wellnya? Karena kan sekarang yang akan kita lihat adalah bagian separating gelnya. Disitulah protein kita berada. Kalau di stacking kan hanya untuk menyimpan saja. Setelah proses elektroforesis, proteinnya akan bergerak di separating gel. Ya, jadi bisa dihilangkan gitu ya si stackingnya ini. Tapi kalau misalnya tidak mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Gel, make sure you do it carefully not to rip your resolving gel. Tipis banget ya, jadi Now you tricky. put the plates upside down. Hopefully the water will get between the gel and the plate. Therefore, the gel will come right off your plate and into the container. If it doesn't, you can lift the corner of your gel a little bit, and then the water will get between the gel and the plate. Oh sudah ini ya, sudah habis ya waktunya ya. So you want to Iya, wash your Ibu. hands Oke. with distilled water. Ya. Make sure you put the water. Ini in sebetulnya the container so it tahapan doesn't break the pewarnaan gel. dari gelnya ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lihat videonya, saya kasih link When you YouTube-nya pour ya. water, hold onto your gel with your finger so it doesn't come out and break into the sink. Iya, Iya, Bu. Oke, mungkin itu Microwave, saja untuk hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Siapa Pak Asep ya yang masuk sekarang?